Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat, sehingga kita bisa tetap menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya tanpa ada kendala sedikit pun. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Ibu Asri Semiongko, selaku dosen pengampu mata kuliah Asman Denanda, saya Aditya Yulasudi, mahasiswi semester 3 dari program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk sedikit berbagi pengetahuan saya mengenai intelijensi dan transintelijensi. Selamat menonton. Adapun topik pembahasan yang akan saya bawa mengenai intelijensi dan transintelijensi adalah sebagai berikut. 1. Pengertian intelijensi dan transintelijensi. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi. 3. Jenis-jenis transintelijensi. 4. Pengadministrasian transintelijensi. 5. Penggunaan transintelijensi. 6. Kelebihan dan kekurangan transintelijensi. Apa itu intelijensi dan transintelijensi? Berdasarkan pengakuan pengertian dari berbagai macam sumber dan ahli mengenai intelijensi dari transintelijensi, dapat tersimpulkan bahwa intelijensi adalah kemampuan seseorang untuk bertindak secara terarah, berpikir secara abstrak dan rasional, menghadapi lingkungan secara efektif, serta kemampuan dan seni untuk memecahkan masalah. Sedangkan transintelijensi merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan intelijensi seseorang sesuai dengan tataran skillnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat intelijensi seseorang adalah sebagai berikut. 1. Pembawaan atau keturunan. 2. Latar belakang sosial ekonomi. 3. Lingkungan hidup. 4. Kondisi fisik. 5. Iklim emosi. Dan yang terakhir adalah minat dan pembawaan yang khas. Sejauh ini, telah banyak intelijensi yang disusun oleh para ahli, baik untuk anak-anak maupun untuk orang-orang dewasa. Transintelijensi sekarang ini juga beraneka ragam, disajikan secara individual ataupun secara berkelompok, terserbal dan juga tertransformasi, maupun transintelijensi untuk para penyandang kebutuhan khusus, misalnya tunarungu dan tunanetra. Jenis transintelijensi diantaranya adalah sebagai berikut. Jenis transintelijensi pertama adalah transintelijensi individual. Transintelijensi individual merupakan tes dilakukan oleh satu orang tester dan satu orang testi. Tester adalah individu yang memberikan tes, sedangkan testi adalah individu yang mengerjakan tes. Tes intelijensi individual menunjuk kecakapan yang tinggi
mahasiswa pada jurusan